Halo, jumpa lagi dengan saya di Remedial Indikator 13. Kali ini kita akan menjelaskan bagian-bagian dari sebuah bola mata ini, kenapa kok bisa membentuk citra visual penglihatan kita. Kita tengok bagian-bagian bola mata ini. Bola mata dapat diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Nah, bisa dicermati di bagian depan ini yang tipis. Ini adalah kornea mata. Fungsinya untuk apa kornea mata ini? Tentunya nanti bersama-sama dengan bagian dalam ini lensa adalah membiaskan cahaya sehingga bisa masuk terproyeksi ke bagian dalam mata. Nah, apabila ini terganggu bentuknya, akan mengganggu juga terhadap pembiasan cahaya yang dibiaskan ke lensa ini. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya yang berwarna kebiruan ini. Tentu saja di bagian mata kalian yang ada sedikit berwarna. Kalau mata kalian mungkin berwarna coklat, ini adalah disebut iris. Nah, bagian ini merupakan bagian yang mengelilingi pupil. Nanti di bagian lubang ini ada pupil. Nah, tentu saja ini bisa melebar dan menyempit sehingga lubang yang di tengah tempat masuk cahaya ini bisa membesar dan mengecil. Nah, tentunya dikendalikan oleh otot-otot yang ada di sini, di iris itu sendiri. Nah, kita lanjut ke berikutnya, ke pupil. Nah, tadi di tengah iris ini ada lubang yang kita sebutnya pupil. Nah, lubang ini tentunya besar kecilnya dikontrol oleh iris ini. Kalau dia di tempat gelap tentunya akan membesar sehingga potensi cahaya yang masuk itu lebih banyak, dan ketika di tempat terang tentunya pupil ini akan sedikit mengecil supaya cahaya yang masuk juga sedikit, nggak terlalu tinggi intensitasnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Masuk ke bagian berikutnya adalah lensa. Lensa ini fungsinya juga hampir sama dengan kornea tadi. Fungsinya memfokuskan cahaya ke nanti ke belakang, ke bagian belakang mata atau retina nanti. Nah, lensa mata ini tentunya nanti dikontrol, bisa membesar, mengecil, ada otot-otot di sini, badan siliar yang otot-otot siliaris yang mengontrol agar dia bisa mencebung atau mencekung. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya adalah ini ya, badan silia yang dekat ini. Badan silia tentunya ini berfungsi untuk melepaskan cairan yang ada di sini, karena ini bola mata ini terisi oleh cairan yang disebut vitreous humor. Ini fungsinya adalah untuk melepaskan daripada cairan yang berada di dalam ini, dan juga berisi otot siliaris di sini. Nah, otot siliaris tadi sudah dijelaskan untuk mencembung atau memipihkan daripada lensa mata ini sehingga bisa lebih fokus, atau yang disebut nanti mencembung atau memipihnya. Lensa ini adalah kemampuan akomodasi mata. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah yang di luar ini, bisa dilihat yang berwarna putih. Ini kalau melihat Anda bola mata ayam atau kemudian mamalia yang lain atau mata Anda sendiri, terlihat di bagian luar ini kelihatan bagian putih-putih ini. Nah, bagian putih ini sebenarnya cukup alot ya sebutannya ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Tentunya melindungi bagian dalam daripada bola mata itu sendiri. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Bagian berikutnya adalah cairan yang ada di sini. Di belakang lensa mata ini semuanya ini dalam lingkup melingkar ini adalah berisi cairan yang disebut vitreous humor. Nah, ini isinya seperti apa? Isinya kurang lebih ada seperti jelly-jelly mengental sedikit. Nah, ini kurang lebih cairan ini mengisi 2/3 daripada bola mata ini. Hal ini juga mengandung serat kolagen dan protein. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Bagian belakang kita lihat di sini antara sklera ini yang bagian putih ini kemudian dengan retina ada di antaranya itu adalah koroid. Nah, koroid ini berfungsi penting
Karena di sini berisi pembuluh darah yang memasok nutrisi bagian dalam mata ini sendiri, bola mata ini sendiri. Nah, kita lanjut ke bagian belakang yang berikutnya adalah yang berwarna kuning di sini. Ini adalah retina. Retina mata ini merupakan suatu komponen yang vital juga di dalam bola mata ini, karena disinilah tempat berbagai sel fotoreseptor cahaya untuk menerima cahaya yang masuk sehingga dapat terproyeksi ke otak, diterjemahkan menjadi sebuah gambar melalui saraf. Nah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya adalah bisa dilahirkan adalah fovea. Fovea di sini kalau kita perbesar, ini ada bintik kalau ininya saraf. Kalau foveanya berada di sini, ini adalah fovea. Di dalam fovea ini tentu saja ini di dalam retina itu sendiri merupakan daerah yang kecil tapi bertanggung jawab sekali kalau sangat peka terhadap cahaya. Nah, di sini kalau yang ini saraf optik di belakang, tapi kalau fovea di sini berada di sini, ini adalah fovea di dalam macula. Semuanya ini ada macula, tapi di paling tengah-tengahnya adalah fovea yang ini sangat sensitif sekali dengan cahaya sehingga terlihat kalau cahaya terjatuh di sini, maka akan cahaya ini sebenarnya objek akan terlihat lebih jelas dibandingkan ketika jatuh di mukul atau di sekitar ini. Nah, kita lanjut ke bagian yang lain. Bagian yang lain adalah bagian yang terakhir yang kita bahas, yaitu saraf optik. Saraf optik tentunya ini sebenarnya adalah pembuluh darah, dan di sekitar-sekitarnya ini bersamaan dengan ini juga mengandung saraf yang dapat mengantarkan bayangan ke otak untuk dapat diterjemahkan. Nah, fungsi bagian-bagian mata yang telah disebutkan tadi itu sebenarnya ketika cahaya mengenai bagian depan atau kornea itu akan dibiaskan menuju lensa, dan lensa akan membiaskan ke retina. Sementara di retina diteruskan ke saraf, ke otak, dan di otak diolah membentuk citra visual sehingga kita dapat melihat lingkungan sekitar kita melalui bola mata ini. Nah, itulah fungsi bagian-bagian bola mata. Mudah-mudahan bisa menuntaskan indikator ini. Terima kasih.